Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas buntut dari permasalahan antara SEC dengan Binance, yang tentunya hal ini berimbas terhadap penurunan dari government token Binance yaitu BNB, di mana kita melihat BNB cukup tertekan terhadap permasalahan ini teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya, agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke Twitter dari Binance US. Ada sesuatu yang menggemparkan teman-teman untuk hari ini. Di tanggal 5 kemarin kita melihat SEC itu sudah mulai menuntut Binance terhadap penjualan koin yang dianggap sekuritis. Kurang lebih ada 12 koin teman-teman. Di situ ada BNB, ada Matic, ada Solana, ada Cardano, dan cukup banyak koin yang lain. Nah, buntut dari permasalahan ini yang berlarut-larut, pada hari ini ada info bahwa untuk Binance US itu asetnya dibekukan oleh SEC. Nah, entah ini masih berupa fact ataukah ini memang realita teman-teman. After uang receh mendengar tentang berita ini, uang receh langsung cek untuk Twitter dari Binance US. Nah, di sini dijelaskan memang ada kemungkinan untuk Binance US itu dilakukan freeze untuk asetnya teman-teman. Tapi ini adalah freeze aset dari Binance US, bukan freeze aset daripada kalian user Binance US teman-teman. Nah itu tidak benar. Untuk Binance US sendiri sampai saat video ini dibuat, penarikan serta deposit semuanya masih berjalan normal. Karena secara hubungan itu tidak ada hubungan antara aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap aset yang dimiliki oleh investor yang mendaftar di perusahaan tersebut teman-teman. Nah hal ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Binance US, dan kemungkinan hal ini akan dibawa ke pengadilan cepat atau lambat teman-teman. Nah hal ini juga yang membuat kekhawatiran publik untuk menekan harga BNB jauh koreksi lebih dalam teman-teman. Nah kita coba akan cek di price action 1 hari. Nah teman-teman, after tanggal 5 SEC itu sudah mulai menuntut Binance, harga Binance koin itu turun kurang lebih hampir 17% hanya dalam tenggang waktu dari tanggal 5, 6, 7 dan hari ini teman-teman. Nah itu adalah penurunan yang menurut uang receh pribadi itu cukup besar, dan bahkan kita terakhir kali berada di posisi sekitaran 250 untuk satu koin BNB nya, itu terakhir berada di sekitaran tanggal 4 Januari 2023 teman-teman. Nah kita kembali sebentar ke inti permasalahan dari penuntutan ini. Nah mungkin yang diharapkan dari SEC adalah untuk melindungi customer Amerika dari tindak kecurangan atau cheating yang selama ini sisi dianggap melakukan itu oleh SEC. Nah kita kembali lagi, sisi menurut uang receh pribadi dan menurut banyak orang juga kita sudah mengetahui bahwa sisi adalah bisa dibilang pemain kripto yang cukup clear kalau menurut uang receh. Jadi ada indikasi yang dituntut oleh SEC terhadap Binance itu semua adalah tuntutan yang tidak berdasar teman-teman. Nah semakin parahnya berita ini sebenarnya adalah berkat berita ini selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang yang punya power di media. Nah uang receh juga cek di salah satu selebgram, bisa dibilang seperti itu, cukup punya nama sebenarnya, yaitu Jim Cramer teman-teman. Dia juga beranggapan
atau dia juga menyuruh bahwa kalian yang masih punya aset di Binance US untuk melakukan withdraw segera, mumpung aset kalian itu masih bisa di withdraw. Nah, hal ini mengingatkan kita terhadap apa yang menimpa FTX beberapa bulan yang lalu, teman-teman. Nah, tapi apa perbedaannya antara Binance dengan FTX? Yang pertama, Binance tidak seroboh FTX atau tidak punya Binance itu punya pondasi yang jauh lebih kuat ketimbang FTX. Jadi jika Jim Cramer bilang sell your asset atau dia mengatakan withdraw your asset dari Binance US, sebenarnya itu hanya untuk membuat kepanikan publik, di mana kita sama-sama tahu bahwa Jim Cramer terkenal dengan kontrariannya. Artinya jika dia bilang sebuah aset itu bearish, ada potensiali di aset tersebut terjadi sebaliknya, teman-teman, alias bullish. Nah, pada hari ini dia mengatakan untuk Binance akan mengalami yang namanya insolvensi atau bangkrut. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi menurut uang receh pribadi, uang receh masih cukup trust dengan apa yang dilakukan Sisi selama ini. Nah, kita balik ke price action dan apa yang bisa kita manfaatkan melihat market yang seperti ini, teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu sebenarnya uang receh itu juga sempat menyinggung soal kasus dari Binance terhadap SEC ini. Ada kemungkinan penurunan ini masih akan terus terjadi sampai sekitaran level 231, teman-teman. Dimana kita tahu bahwa di level 231 merupakan level support pada pergerakan di sekitaran Desember tahun 2022. Ini adalah level support yang menurut uang receh cukup penting, yang mampu membuat harga Binance bertahan di sekitaran level 231 dan after itu mengalami rebound yang cukup signifikan. Meskipun kita melihat candlestick seperti ini, candlestick terhadap berita FAD itu tidak bisa cukup dianalisis dengan technical analysis. Artinya kita tidak melihat indikasi dengan candlestick seperti ini akan terjadi penguatan dalam waktu yang singkat, teman-teman. Karena kalau kita melihat penurunannya dalam 3 hari ini sudah mencapai 17%. Artinya Binance memang sekarang untuk BNB Coin sedang menghadapi tekanan seller yang sangat luar biasa. Nah, semua ini bisa berubah asalkan, teman-teman, ada beberapa kemungkinan. Asalkan Sisi mampu membuktikan bahwa semua yang dituntutkan oleh SEC itu tidak benar. Artinya Sisi mampu membalikan keadaan. Dengan seperti ini, dengan tekanan seperti ini, artinya mau tidak mau secara media Binance itu sudah tertinggal 1-0 dengan SEC. Nah, tinggal bagaimana si Changpeng Zhou bisa meluruskan dan membuat orang-orang yang berinvestasi di platform Binance itu tetap percaya terhadap kredibilitas dari Changpeng Zhou. Nah, menurut uang receh pribadi, Changpeng Zhou bukan orang sembarangan. Dia harusnya mampu untuk menghandle semua masalah ini. Dan uang receh sampai detik ini masih cukup trust dengan koin Binance, teman-teman. Artinya untuk Binance sendiri tidak akan terjadi apa-apa. Mengingat Binance bukan exchanger yang 1 atau 2 tahun yang lalu, melainkan kurang lebih sudah hampir 5 tahunan. Artinya Binance memang cukup kuat sebagai seorang exchanger dalam menghadapi berita-berita seperti ini. Nah, semoga saja Binance mampu melakukan dan menghadapi segala tuntutan dari SEC. Memang untuk sementara, untuk price action candlestick di sini uang receh tidak akan berikan terlalu banyak technical analysis, karena menurut uang receh sekarang technical analysis terhadap FAD itu sepertinya tidak mempan, teman-teman, terutama untuk Binance Coin. Nah, selain itu, kesimpulan dari video ini, uang receh masih cukup trust dengan apa yang dilakukan Sisi selama ini, dan Sisi harusnya bisa memblok semua masalah ini dan memenangkan bahwa semua yang dituntut oleh SEC itu adalah tidak benar, dan Binance masih bisa survive terhadap semua tuntutan itu. Artinya kalau menurut uang receh pribadi, Binance sebenarnya sebuah institusi atau perusahaan atau platform yang cukup open terhadap regulator. Mungkin dari sisi regulatornya yang terlalu menekan untuk bagaimana sebuah exchanger itu bekerja bersama pemerintah. Nah, mungkin seperti itu. Artinya ada beberapa hal mungkin dari segi SEC yang harus diubah, ataukah
dari segi Binance yang harus diubah teman-teman. Semoga masyarakat yang berinvestasi di kripto tidak jadi korban atas dua persengketaan ini atau permasalahan ini, dan semoga semuanya baik-baik saja, karena efeknya akan cukup berat jika sampai Binance benar-benar kalah terhadap SEC. Ada potensial, bukan masalah bank run atau apa, adalah kepercayaan daripada user terhadap Binance akan cukup berkurang jika Binance tidak mampu menangani masalah ini dengan cukup clear. Nah, sekian dulu untuk pendapat Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video Uang Receh, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian bahwa Uang Receh punya pendapat seperti itu soal perselisihan antara Binance dengan SEC. Sekian dulu, thank you for watching till the end, see you on the next video.